mulut ini, siapa yang dongkrak kalau dalam yang namanya Vina ini adalah Ibtu Rudiana, berawal dari Ibtu Rudiana. Saya bilang, ada enggak kaitannya dengan yang namanya kasus Narkoboy 2016? Karena jaraknya cuma 2 hari dari kasus Narkoboy. Dari bandar yang namanya sana, ya, Cirebon itu. Cuma 2 hari loh jaraknya. Itu setelah itu baru kasus Vina. Kemudian kalau nggak salah pertengahan bulannya itu yang di pelabuhan satu kapal itu. Makanya saya bilang, tak tahan dibilang hanya tebar fitnah, Bu dia akhirnya marah-marah tuh dan ngamuk kepada netizen ini. Yang belum tahu, nih dia videonya. ada lagi kau komen di situ bilang saya tebar fitnah dan segala macam. Hei, kamu dengar ya, sebelum orang-orang itu geger, sebelum orang-orang itu belusukan, dengar, kamu jangan mau menang sendiri dah. Ya, dengerin. Kalau bukan mulut ini, mana bisa kamu tahu kalau dalang aktor dari semua kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana? Mana tahu kamu? Jangan sok-sokan. Kemudian penangkap yang namanya Peggy Setiawan, itu 100%. Jadi pengacara iya, jadi polisi iya. Kok bisa multifungsi begitu kru-krunya Rudiana? Dan kamu juga di situ ya. Sok-sok juga jadi pengacara, sok-sok juga jadi pahlawan kau di situ. Ya. Orang yang membentuk yang namanya investigasi untuk menangkap Peggy Setiawan itu, kamu ingat, sayalah yang obok-obok kamu di situ. Ya, sayalah yang obok-obok kamu di situ. Jangan berlagak jadi pahlawan deh sekarang, yang menyudut-nyudutkan orang. Kalau bukan mulut ini, siapa yang dongkrak kalau dalam yang namanya Vina ini adalah Ibtu Rudiana, berawal dari Ibtu Rudiana. Saya bilang, ada enggak kaitannya dengan yang namanya kasus Narkoboy 2016? Karena jaraknya cuma 2 hari dari kasus Narkoboy. Dari bandar yang namanya sana, ya, Cirebon itu. Cuma 2 hari loh jaraknya. Itu setelah itu baru kasus Vina. Kemudian kalau nggak salah pertengahan bulannya itu yang di pelabuhan satu kapal itu. Makanya saya bilang, kalau kalian mau tahu orang-orang yang menangkap yang namanya Ibtu Rudiana itu kesandung nggak suapnya, periksa dulu suapnya, saya bilang, ya kan, suapnya diperiksa dulu. Anak-anak geng motor itu rekeningnya diperiksa dulu, suapnya diperiksa dulu. Ada nggak orang? Linda, termasuk Linda, ya kan? Suapnya berapa banyak mereka ini membuat skenario ini? Ya, berapa banyak mereka menerima uangnya? Kok nyalah-nyalahin gua lo di sana? Hah? Kalau bukan mulut ini yang geger dulu se-Indonesia sampai ke mancanegara, atau mana bisa kalian? Ya, pengacara-pengacara yang lain itu ngedongkrak kalau semua dalang ini adalah Ibtu Rudiana. Mana tahu kalian? Kalau bukan mulut orang ini. Bilang keluar-keluar doang. Sok tahu itu kamu yang sok tahu. Jangan bilang itu sok tahu. Kalau bukan orang ini yang ngedongkraknya, mana bisa? Dari orang-orang yang saya kenali untuk melakukan penangkapan Peggy Setiawan Kuli Bangunan, itu adalah orang ini. Ya. Jangan jadi multifungsi. Jadi pengacara iya. Jadi tim yang namanya penasehat hukum Kapolda Jawa Barat iya. Gerbek-gerbek yang namanya Peggy Setiawan iya. Di musolah juga iya dia sebagai petugasnya. Kalian ini mau apa? Sebenarnya yang membentuk penangkapan yang namanya tim untuk menangkap Peggy Setiawan ini kemarin siapa? Ini harus dicari tahu pula siapa yang membentuk tim untuk mencari yang namanya menangkap yang namanya Peggy Setiawan kemarin, siapa? Itu salah satu. Kalau bukan saya yang dongkrak. Mana bisa kalian? Ya, perhatikan foto-foto orang-orang dari 2016 lalu berdekatan sama siapa saja. Jangan mentang-mentang saya diam kamu ya di sana. Bilang ngedit-ngedit saya pula kau. Saya tuh semakin kamu intimidasi, semakin kamu tekan, semakin akan menyala, nggak akan mundur saya sedikit pun. Jangan berlagak jadi pahlawan. Kalau bukan mulut ini yang sindir, dalang utamanya adalah Rudiana.
Kemudian kalian juga nggak tahu kalau sangkut paut penangkap yang namanya gerbek yang namanya Peggy Setiawan itu siapa saja, nggak akan tahu kalian kalau bukan Widya. Kayaknya jangan berlagak-lagak dah lo ya. Ada sayembara pula. Heran saya sama orang-orang yang sering sayembara nih, nggak pengacara ya, sayembara sampai 5 miliar. Sekarang dia juga yang sayembara 300 juta. Kamu bisa mencari tahu itu ini kalau bukan orang ini dulu viral yang menyentil soal kasus ini, kaitannya ada dengan Ibtu Rudiana. Kalau kau bilang di situ apa kaitannya dengan Bubuk, ada. Makanya saya teriak dulu. Coba kalau kalian nggak percaya, kasus Vina itu ada nggak kaitannya dengan Ibtu Rudiana? Itu pasti. Kenapa? Ini kasusnya diawali dari Bubuk. Semua geng-geng motor itu tahu, pengedar siapa, bandar siapa tahu, mereka ini disuap. Periksa dulu kasus suapnya. Periksa dulu kasus suap, baru saksi-saksi yang lain. Itu yang saya lontarkan. Bahkan video di YouTube-nya aja ada. Itu satu. Jangan sok-sokan parpir-parpir sama gua dah lo ya. Udah DM segala lo sama gua, nggak pernah takut saya. Ya. Nggak pernah takut saya sedikit pun. Siapa lo? Siapa? Lo siapa? Kalau bukan mulut ini yang bikin geger dulu, mana ada yang ngedongkrak? Mana ya ada yang ngedongkrak? Ayo saya tanya, kamu yang sayembara di situ ya, gue tanya lo, ya siapa yang suruh kalian nangkap Peggy Setiawan? Siapa? Yang membentuk tim orang-orang yang berpihak kepada ya pendamping, penasehat Polda Jabar itu siapa? Orang itu menjadi petugas penangkapan, menjadi pengacara, menjadi tim penasehat hukum Polda. Itu orang-orang yang saya kenali. Nggak bisa dibohongi. Kalian boleh saya bilang membohongi publik, tidak dengan saya. Tidak dengan saya. Terbukti semua, barulah kalian belusukan, barulah kalian mencari fakta. Kaitannya semua kasus ini berawal dari Ibtu Rudiana, dan orang-orang yang menangkap Peggy Setiawan itu udah saya buatkan videonya. Orang-orang itu pembohong semua, kenal semua sama Ibtu Rudiana, nggak ada yang nggak kenal. Maka saya hari ini bicara, semoga Bapak yang namanya Kapolri kita Listio Sigit agar cepat mengambil alih kasus ini. Jangan tebang pilih siapapun mereka, jangan tebang pilih dah. Ya, tegakkanlah seadil-adilnya hukum ini. Karena saya tahu sandiwara orang-orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu juga suruhan orang yang sono. Kemudian itu salah satu pengacara yang paslon di Wali Kota Bandar Lampung. Saya tanya, kamu membentuk tim untuk menangkap yang namanya Peggy Setiawan kemarin. Saya yang halangimu, betul. Karena saya tahu, kenal sama orang yang menangkapnya itu, ya. Saya kenal sama orang yang menangkapnya itu. Jangan lupa itu. Walaupun mereka sebut saya nggak kenal sama Widya, saya kenal betul. Makanya saya berani katakan, orang bersandiwara jadi multifungsi menangkap yang namanya Peggy Setiawan kemarin, saya jadi ngamuk, jadi nyap-nyap karena saya tahu kamu pengacara di sana membentuk tim, harusnya kamu diusut juga. Kamu yang lebih penting diusut. Kamu artinya kerjasama sama orang-orang ini, ya. Kamu kerjasama sama orang-orang yang menangkap Peggy Setiawan kemarin, ya kan? Semua orang itu kenal, saya bilang sama Ibtu Rudiana, kenal semua. Mereka tahu bandar siapa, mereka tahu suapnya seperti apa. Periksa, kalau berani saya bilang periksa kasus suapnya dulu. Orang-orang ini 2016. Masih ingat apa udah pikun kalian dengan kata-kata saya itu? Jangan sok-sokan loh. DM gua ngomong parpir-parpir, jangjing-jangjingin orang loh. Nggak ini banget. Mentang-mentang saya iniin. Jangan dibilang, kami mencari fakta di lapangan itu harus laporan dulu gitu sama orang yang lagi paslon sekarang ini, harus laporan lebih dulu, kami minta CCTV itu. Kamu tahu itu? Apalagi yang di Indomar itu. Saya berani katakan langsung kepada pengacara,
untuk CCTV yang ada di Indomaret itu. Karena kita udah ambil minta di sana, mereka tuh keberatan. Agar upaya tidak keberatan, kenapa ya salah satunya Bapak Listio Sigit perintahkan itu, ambil alih kasus itu, supaya bisa direbut itu yang namanya CCTV yang ada di Indomaret. Kalau bukan Widya yang berontak, kalian ini kerjasama dengan pengacara, kerjasama dengan itu Rudiana itu, siapa lagi? Ya, nebar hoax lagi. Sekarang baru belusukan cari tahu. Intinya itu Rudiana ada kaitannya. Periksa semua, saya bilang itu kawan-kawannya sebelum kasusnya Pina itu berapa menerima suapnya dari bandar itu. Berapa? Jangan lupa itu. Anak-anaknya diumpetin semuanya pengedar. Sembar. Nah, gimana menurut kalian? Yang mau komentar seperti biasa di kolom komentar aja ya. Next. Nah ini nih, video balasannya tuh dari Pak Oto Hasibuan. Yang belum lihat, nih dia videonya. Membantu kasus ini bukannya mencari istilahnya supaya perdebatan begini terus menerus, tapi untuk mencari kebenaran apakah betul 7 orang ini pelaku atau tidak. Yes, pengadilan mengatakan dia bersalah, tapi kenyataannya kan tidak menurut fakta-fakta ini. Nah, apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Dedi untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita mau ojo-ojo dia kasih duit dia suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berbonding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu. Dia sendiri yang datang berinisiatif, menghubungi Kang Dedi, mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari AF dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasi Kang Dedi, Dede dan juga mensomasi AF, saya kira ya itu hak mereka, tapi saya kira cukup lah. Dede kenapa mau memberikan keterangan palsu? Dede bisa dijelaskan dari Dede? Tadi kan sudah Dede sendiri. Agak fokus. Dia kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dia diajak oleh AF. Ditelepon, tolong temanin saya ke kantor polisi. Ditemani sampai di sana udah masuk kantor polisi. Baru oleh AF menurut Dede dia disuruh untuk memberikan keterangan. Dia udah membantah. Untuk apa ini berat buat saya? Nggak usah. Ya udahlah ikut aja lah katanya. Kan itu tadi kan? Dia jelas. Oke. Bang Oto, mama itu Rudiana lagi nggak ada deh setelah mengaku gini atau setelah kasus ini viral lagi. Bang Oto, tapi ngelihatnya motif itu Rudiana seperti apa sih? Bang Oto, ngelihat motif dari itu Rudiana seperti apa? Sampai sekarang saya nggak tahu. Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya kalau itu terjadi? Biasanya nanti Dedi sendiri sudah menjadi klien dari Pak Edi sendiri atau gimana Pak? Iya, dia kita lakukan dulu. Sekarang udah kita tangani. Bentuknya kayak apa nanti? Dedenya ikut. Dedenya ikut. Bentuknya nanti gimana? Bang Oto, Bukan makan peluk ya. Bang Oto. Dede, untuk siapa? Dede. Oh iya, kita kan laporkan dia. Besok Pak Oto berarti meyakini ini kecelakaan ya? Artinya? kalau saya, ya kalau prediksinya, perkiraan kita memang ini kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan lah, tunggal atau tidak saya tahu ya. Karena saya kaitkan karena pertama fakta-fakta dari Dede ini, fakta-fakta juga dari keterangan dari Liga Abadi mencabut, dan adanya baut yang adanya daging di situ kan. Yang kemarin saya ceritakan ada baut, ada daging, sehingga kemungkinan orang tabrakan, mungkin tersobek dengan baut itu sehingga ada 3 mati. Jadi kalau you tanya apakah kemungkinan, ya kemungkinan itu saja. Tapi kebenarannya kan akibat. Angin segar juga buat Saka ya yang sedang mengajukan PK. Laporan terhadap Dede sendiri karena kan Dede sudah sebagai klien dari tadi itu sendiri ya. Ada rencana untuk mencabut laporannya terkait Dede. Di Ini Mabes, udah fakta apa yang mau dicabut kan udah faktanya seperti ini kan. artinya tetap melaporkan dan mendampingi. Ya, nanti proses hukum berjalan. Thank you Pak Oto. Kemungkinan kecelakaan. Jujur gue sendiri nggak setuju sih kalau kecelakaan. Itu kan video yang kemarin di Kemaluan Pina ada lendir-lendir tuh. Jadi udah jelas tuh diperkawas pan. Ya kedepannya kita lihat aja deh gimana selanjutnya. Semoga kasus ini terungkap semuanya. Walaupun berat kalau kata Bu Widya. Nah gimana menurut kalian gengs?
Yang mau berkomentar, silakan aja. Tulis di kolom komentar ya, kayak biasa. Next, ini video terbaru Dede nih, yang gak akan minta maaf kepada Rudiana. Lebih baik dia minta maaf ke 7 terpidana kasus Vina tersebut yang masuk penjara karena kesaksian palsu dia. Nih dia videonya. Saya apa sih nggak berharap Pak? Iya, keren. Iya. Mungkin kan sudah melakukan serta mengatakan Pak sendiri apa lingkungan atau media sosial. Kan saya sudah bilang sebelum keluar pun saya sudah kuatkan mental saya, Pak. Ya saya sudah kuat mental saya. Mau tadi bullying tadi apapun saya siap. Ada apa namanya pesan-pesan yang disampaikan kepada Aep Pak Rudiana mungkin? Ke Aep aja Pak saya. Buat Aep lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang. Buat keluarga malu dan anak-anak pun jadi korbannya ntar. Anak sendiri jadi korban terhadap buat kedepannya Pak. Soal somasi dari tim. Gimana Pak? Bersedia buat apa Pak? Lebih baik saya kepada 8 terpidana yang kemarin di penjara dan keluarganya Pak. Tapi Mas Dede sendiri melihat somasi dari timnya Rudiana itu seperti apa? Tidak lihat sih Pak. Penilaiannya? Penilaiannya? Ya silakan hak dia itu mah. Ya biasa aja Pak. Oke. Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar 7 terpidana itu. Udah, cuman itu Pak. Slow banget nih udah. Semoga yang terbaik buat kamu Dede dari rakyat Indonesia. Kami menghargai kejujuranmu. Nah sebenarnya fakta-fakta udah banyak terungkap nih. Tinggal hukumnya kalau mau adil pasti ketemu nih alurnya. Tapi itu yang susah. Gimana menurut kalian gengs? Gue tunggu di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Itulah pembahasan video-video terbaru yang muncul di kasus Vina ini. Semoga kasus ini cepat selesai nih dan tuntas agar Indonesia aman dan damai. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.